semuanya? Gimana kabarnya? Udah pada sarapan belum? Belum. Yang belum macam tangan? Oh, udah semua berarti ya? Semuanya sehat ya? Baik. Untuk pagi hari ini kita absen. Sebelum absen kita doa terlebih dahulu. Yang memimpin doa dipersilakan. Ulangi ya. Biasanya yang memimpin doa siapa? Robi. Siapa ya? Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang nggak memimpin doa, dipersilakan. Kemudian Alika hadir, Anissa Dewi hadir, Asibatul Giri Aminata kemana? Oh nggak ada kan, ini baru besok ke sekolah juga. Enggak saja tapi ya enggak, yang katanya mau diajar. Terus Hafiz ini hadir, Kianu hadir, M. Ajib hadir, M. Nurjadin hadir, M. Rafiq hadir, Dijan hadir, terus Rehan, Rifa, Rizka, Hardian, Diana, Novita, Dewi Sasagara, dari 17 mahasiswa yang tidak hadir orang. Baik, berikutnya kemarin kita membahas apa? Ketentuan zakat. Kita akan lanjutkan lagi ya ketentuan zakat bagian sebelumnya gitu. Meneruskan lagi bab ketentuan zakat. Minggu kemarin kita sudah membagi kelompok menjadi berapa kelompok? 3 gitu. Untuk kelompok 1 siapa bisa menjelaskan? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 ya? Ya, kelompok 3 ya. Nah, baik, kita membahas lagi yang kemarin bahwasanya pengertian zakat yaitu zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada yang layak gitu. Zakat juga merupakan rukun Islam yang tiga apa kembar? 3 gitu. Sebelumnya zakat dibagi menjadi berapa bagian? 2. Zakat apa saja? Ganda. Nah, kalau misalkan zakat fitrah itu dilakukan kapan saja? Dilakukan ketika bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal kita bisa melakukannya ketika sudah masanya haul 1 tahun. Misalkan kata siapa yang namanya? Ripa ya gitu. Misalkan Ripa mempunyai emas sebesar 85 gram, itu kalau 85 gram sudah termasuk dalam isop, maka harus membayarnya. Ketika belum memiliki emas seberat 85 gram, maka kita belum menentukan, misalnya belum tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Gitu.
terlebih dahulu untuk mempresentasikan ya, gitu ya. Kita lanjut saja karena tadi sudah ada pembahasannya. Kita lanjut ke presentasi kelompok 1. Untuk kelompok 1 boleh lanjut. 1 orang aja, Bapak. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva. Saya akan presentasi tentang ketentuan Jakarta. Jika kita mempunyai 1 sampai 4 ekor unta, kita tidak diwajibkan untuk mendekat karena belum kita 5 sampai 9 ekor diwajibkan mendekati 1 ekor lebih. Selanjutnya 10 sampai 14 ekor unta, jangan harus dikeluarkan 2 ekor kambing. 15 sampai 19 ekor yang jangan harus dikeluarkan 3 ekor kambing. 20 sampai 25 ekor 4 ekor kambing. 25 sampai 35 ekor jangan harus dikeluarkan yaitu 1 ekor unta betina umur 1 tahun. Sudah mencapai itu. 36 sampai 45 ekor jangan harus dikeluarkan yaitu 1 ekor betina umur 4 tahun. 46 sampai 36 ekor zakat yang harus dikeluarkan 1 ekor betina umur 3 tahun. 61 sampai 75 ekor zakat yang harus dikeluarkan 1 ekor betina umur 4 tahun. 76 sampai 90 ekor zakat yang harus dikeluarkan 2 ekor betina umur 2 tahun. 90 sampai 120 ekor 2 ekor betina umur 3 tahun. Lebih dari 120 ekor yang tambahan 10 ekor 1 pintu lampun atau 1 ekor unta betina umur 2 tahun, atau setiap tambahan 50 ekor sama dengan 1 ekor atau 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Tadi apa katanya bintu apa itu? Unta betina umur terus bintara pun umur unta betina umur 2 tahun. Kalau hipko 3 tahun. Jajah umur 4 tahun. Kemudian kita lanjut lagi untuk kelompok 2. Kelompok 2 perwakilannya maju, yang tadi saya tunjuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya tidak saya akan presentasikan teman-teman majalah. Golongan berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60 menerima zakat ada 8 golongan, yaitu 1 fakir, orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. 2 miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. 3 amil, petugas yang mengurus zakat. 4 malak, orang yang bermasuk Islam dan perlu dibimbing. 5 rikom, hamba sahaya atau orang yang terbelenggu utang besar. 6 murim, orang yang memiliki utang atau kepentingan baik. 7 fisabilillah, berjuang di jalan Allah termasuk dakwah dan pendidikan Islam. 8 musafir yang kehabisan
dan bekal dan dalam perjalanan. Hikmah dan manfaat jagat. 1. Membersihkan harta dan jiwa dari sifat pikir. 2. Membantu kaum fakir miskin agar sejahtera. 3. Menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial. 4. Menjadi sarana pemerintahan ekonomi umat. 5. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengeluaran zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri, zakat mal setelah mencapai nisab dan haul 1 tahun, zakat pertanian dan tambahan saat hasilnya diperoleh atau lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji. Salat dari zakat. Zakat diwajibkan atas orang yang memenuhi syarat itu: beragama Islam, merdeka, bukan hendak, balik, berakal, memiliki harta yang mencapai nisab, kepemilikan penuh, sudah mencapai haul. Jenis zakat. Zakat dibagi menjadi 2 jenis utama: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah waktu dikeluarkan setiap bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri untuk makanan pokok, beras, kemudian sebanyak 2,5 sampai 3 kilo per orang. Kedua, menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa. Penerima 8 golongan: fakir, miskin, amil, mualaf, rikob, dorim, wisabilillah, ibnu sabil. Bukan buat semuanya. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah mempresentasikan. Mohon diingat-ingat kembali apa yang telah dipresentasikan oleh teman-teman. Seperti halnya tadi apa itu hadir? Orang yang tidak punya apa-apa. Kalau ilmu sabil apa? Nah, ketika orang-orang itu kita boleh berhak atau menerima zakat itu. Ketika yang fisabilillah itu ketika orang yang sedang mencari ilmu, maka orang yang sedang mencari ilmu itu berhak menerima zakat karena sekali berada di jalan Allah. Banyak utang gitu ya. Itu yang banyak utang juga berhak menerima zakat ketika utang itu benar-benar dipakai di jalan Allah. Bukan banyak utang karena dipakai hambur. Misalkan ada seorang di sini yang hartanya dipakai buat hambur-hambur, kemudian dia berbicara bahwasanya saya berhak Pak untuk menerima zakat. Kenapa? Karena saya banyak utangnya gitu. Dengan bangganya dia ingin mendapatkan zakat karena merasa banyak utang. Untuk itu karena kalau misalkan hutangnya dipakai buat di jalan Allah maka berhak. Namun ketika tidak dipakai di jalan Allah maka tidak berhak. Kemudian daerah kita seperti kita kan pertanian, kemudian perkebunan, peternakan gitu. Nah, ketika kita
mempunyai sawah setiap panen kita harus membayar zakat. Berapa zakatnya Kak yang harus dikeluarkan? Yaitu ada yang 10%, ada yang 5%. Yang 10% itu ketika perairannya gratis atau kita biasa dari pegunungan. Beda halnya ketika di daerah Jatiwangi atau di daerah Kertajati, karena airnya harus dipompa oleh mesin sehingga zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 5%. Dibayarnya tiap apa tadi? Ya setelah panen. Beda halnya dengan peternakan, ketika kita mempunyai kambing 40, maka kita harus membayar zakatnya ketika sudah 1 tahun. Namun ketika sebelum 1 tahun maka kita belum untuk membayar zakat. Kemudian di daerah kita belum tentu banyak yang kambing sebanyak 40 ya, biasanya cuma 10 atau 20 atau 3, pokoknya belum sampai 40 lah gitu. Nah, untuk kalian harus mengetahui ilmu zakat ini karena kalian itu maju lagi, kalian harus tahu. Nanti kalau bukan kalian yang mengetahuinya, siapa lagi? Banyak di luar sana yang ingin sekolah, yang ingin mencari ilmu pendidikan, tapi hartanya kurang atau kesempatannya tidak ada karena banyak yang kurang beruntung, tidak bisa seperti kita ini. Jangan sampai kita ini semua tidak amanah kepada orang tua karena harta yang diberikan kepada orang tua kita malah menyalahgunakan. Seperti itu. Ketika kalian sudah dewasa, kalian harus bisa. Kita sudah mengetahui ilmunya, kita akan melaksanakan zakat. Nanti ini calon-calon ayah semua di sini, kalian harus berhak membayar zakat. Ini juga sama calon ibu-ibu. Kita di sini semua tidak pernah tahu nanti yang bakal sukses siapa. Belum tentu yang di kelasnya beliau nanti tiba-tiba sudah dewasa menjadi orang yang sukses. Gitu. Di sini yang paling cita-citanya apa? Cita-cita jadi guru fisika. Guru fisika. Amin. Semoga terkabul. Ya. Oke. Boleh silahkan duduk. Nah, kemudian yang terakhir dari materi pembelajaran kali ini ada, mau ditutup semua bukunya? Ditutup. Saya tunjuk satu-satu. Jawab. Boleh. Yang mau bertanya siapa? Aku nanya. Silakan. Hanya kapal, kan jalan kata. Ya. Akan menjaga siapa namanya? Mempunyai kambing 50, kemudian tidak dibayar kan? Kemudian tidak dibayar, hukumnya gimana? Gitu. Maka ketika nanti tetap harus dibayar karena sifatnya fardu ain. Gitu. Jangan itu fardu ain atau wajib. Yang dikhawatirkan, tapi alhamdulillah kelas ini bersih ya, enak gitu ya. Sampai saya juga betah di kelas ini. Yang dia tadi mau 15 menit atau 20, nggak tahu sekarang kayaknya udah lebih dari 40 menit ya kak. Rasanya bahwa pengertian zakat itu apa? Karena sebagian terus golongannya apa aja? Tadi sudah terbagi menjadi 8. Yang pertama fakir. Apa itu fakir? Kemudian miskin. Ibnu Sabil, kelompok berapa ini? Apa Ibnu Sabil? Nah, kalau misalkan golongan apa tadi segitu saja cukup ya. Nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Itu semoga ada umur panjang. Bolehkah kita mengumpulkan nanti kalau ada umur panjang? Nanti kita berjumpa. Ya.
Semoga kalian semua sehat-sehat. Terima kasih banyak, gitu ya. Mohon maaf atas kesalahannya dan kekurangannya. Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.